Rekomendasi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu fi sholatil kusufaini. Anjuran untuk melakukan sholat gerhana. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi. Inna syamsa setuna srengenge wal qamar lan bulan itu ayatan dua tanda-tanda min ayatillahi dari tanda-tanda sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani ora bisa nutupi apa usufaini limauti ahadin kadue mati yang suci wala li hayatihi lan ora kadue uripe si ahad. Fa idza ra'aitumuhuma maka lamun ningali sapa sira kabeh huma ing karone usufaini fafsa'u maka wedya sira kabeh ila sholati maring sholat fasollu maka age-age sholat sira kabeh wadkurullaha lan podo elinga sira kabeh Allah Gusti Allah, berzikirlah kepada Allah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya khusu nganjuraken Kanjeng Nabi annasa ing manusa doro ala sedekah ing atase sedekah wal istighfar lan istighfar wa dzikir lan dzikir fil kusufan ing dalem apa gerhana loro wa yaqulu lan dawu sapa Allah idza ra'aitum kekalane ningali sapa sira kabeh dalika ing mongkon-mongkon matur fad'u maka
doa sira kabeh Allah Gusti Allah. Wa kabiru lan padha takbir sira kabeh. Wa tasaddaqu lan padha sedekah sira kabeh. Wa shollu lan padha maca sholawat sira kabeh. Wa atiku lan padha merdekakan sira kabeh. Hatta yanjala sehingga nampak. Jadi gini, qala sallallahu alaihi wasallam inna samsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakasifani limauti ahadin. Tidak bisa menunda atau nutupin orang yang meninggal. Karena apa? Karena dulu itu ketika Rasulullah ketika meninggalnya, jadi Rasulullah itu punya putra dari Mariatul Qibtiyah. Ya, Mariatul Qibtiyah itu istrinya Rasul dapat hadiah dari Raja Muqawqis, yaitu Raja Romawi yang menguasai daerah Mesir ya. Itu ibu kotanya itu di Iskandaria, daerah pantai. Kalau sini itu Bali gitu ya. Itu dihadiahi, sebetulnya itu kembar. Maria itu kembar, kembarannya itu namanya Sirin, bukan Mama Sirin, Sirin, ya. Nah, yang satunya itu Maria. Nah, Kanjeng Nabi itu senang sama Maria, sehingga Maria Qibtiyah itu dinikah sama Kanjeng Nabi. Nah, terus Aisyah itu paling cemburu sama Maria itu, cemburu sekali. Karena tadinya si wanang-wanang Aisyah itu, ya kan, cantik, muda, perawan. Jebol Maria, ya cantik rupanya Maria ini kan dari Mesir ini ya, turunannya Ibrahim. Maka kemudian Siti Aisyah itu cemburu sekali sama Maria. Makanya Maria itu tinggalnya nggak bareng-bareng di situ. Kalau di sini tuh tinggalnya di BKN. Iya, karena Aisyah itu cemburu. Tapi Kanjeng Nabi wong lanang ora bisa bayar sembahyang subuh dipilih kan? Iya. Dipilih bisa ada ditengok. Mbak tahu hamil. Masa ini hamil. Padahal istrinya Kanjeng Nabi itu tidak pernah ada yang hamil. Nabi itu punya anak itu dari Siti Khadijah saja. Dari yang lain tidak punya. Ya, lihat. Maria Qibtiyah itu wah, Siti Aisyah itu semakin ngalah-balap cemburunya itu. Ya, aku punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Kasih nama sama Somo. Kasih nama sama apa? Sebenarnya dia itu namanya Ibrahim. Karena dia untuk mengenang turunan itu. Waktu kecil itu digotong, diemban sama Kanjeng Nabi, sampai senangnya Kanjeng Nabi itu. Terus didodoakan ke Aisyah. Aisyah kok panas misalnya. Lalu Kanjeng Nabi pelanggurannya takut. Aisyah, lihat coba kamu. Ini bangetnya sama saya, begitu kan? Itu Aisyah jawabnya tuh sambil lucu ya. Plus nggak sama, kalau nggak mirip. Saking cemburunya plus mirip tuh mirip Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu senyum. Tahu Kanjeng Nabi kalau Siti Aisyah itu cemburu. Cemburu luar biasa. Umur 17 bulan, lagi lucu-lucunya, meninggal. Ibrahim meninggal. Kanjeng Nabi itu tidak pernah kehilangan putra, menangis, ya kecuali beliau kehilangan Ibrahim. Nah, pas waktu Sayyidina Ibrahim itu wafat, masih kecil, umur 17 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Itu gerhana bulan, gerhana matahari.
Gimana? Nah itu kajian Nabi sampai khutbah, artinya bicara sama para sahabat. Tidak ada kaitannya antara gerhana dengan matinya anak saya. Nah kira-kira gitulah, ya. Tidak ada kaitannya. Anak saya mati ya karena kehendak Allah. Gerhana rembulan juga terjadi karena kehendak Allah, tidak ada kaitannya. Jadi jangan dihubungkan. Baru-baru kamu dihubungkannya, ono kiai alim misalnya Uswaro meninggal terus mendung, grimis misalkan, ya Allah, ini cuaca saja pada menangis melihat kiai ini wafat. Nanti kalau ada kiai yang alim lagi nggak hujan gimana? Dia nangis, itu alimnya. Ini jangan dihubungkan, nantinya kacau kalau ini nanti. Artinya kiai wafat, seorang kiai wafat, yaitu kehendak Allah, sudah takdir. Hujan turunnya bahaya hujan, benar loh. Anak kiai alim kau apa? Pas meninggal, cuaca terang. Wah, usaha anak kiai ini wafat pas susu kumbang, udah gede pun nih kan. Dosa gede kiai kan. Ya nggak ada kaitannya. Itu kan Nabi sudah wanti-wanti dari dulu ketika itu ada kan Nabi loh. Itu ada kan Nabi itu wafat pas gerhana. Wah yang benar lu sedih loh. Udah nih gue kalau sedih wafat Ibrahim sama orang betul. Jadi nggak ada kaitannya. Alam yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya, kematian juga adalah sebuah takdir yang ditentukan oleh Allah yang juga akan habis pada saatnya. Ya, iya. Kalaupun nanti ada kehendak dari Allah, ya orang-orang tertentu yang tahu, bukan kita, ya, bukan kita. Jadi itu sampai segitunya gitu ya. Sholatul istisqa'i. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mana koso kaumun almit, mana koso orang urangi. Sopo kaumun awak, sopo kaumun kaum almit yala intimbang. Wal mizan dalam intimbang. Timbangan mizan intimbang mikal. Takran. Illa ukhidhu angin. Diberikan paceklik di sini nak lawan piro-piro tahun wasit jadi muknadilan abot dari biaya urip wajib sultan lan opo laju dari penguasa alaihim ingat aset wong akeh atau kaum walayan nakuran orang podo kaum zakat orang terakan kaum zakat amwalihim ing zakat harta kaum illa mulikul kontrol minas sama angin dan cegah al-kontrol ing tetesan minas sama saking langit walaulah bahai mulan namun orang krono kebosan pilat bintor orang bakal menggunakan udan sopo bintor orang bakal diturunkan lalu orang bakal diturunkan hujan ya. Ini hadis menceritakan tentang istisqa dan sebab-sebabnya ya. Kalau misalkan masyarakat itu sudah mulai mengurangi timbangan, mengurangi takaran ya, ini pasti akan terjadi musibah yang akan ditimpakan oleh Allah kepada satu kaum yang sudah mulai melakukan pengurangan timbangan, pengurangan ukuran, ya, yang menyebabkan banyak orang terzolimi. Itu nanti akan diberikan paceklik, ngerti paceklik? Apa paceklik itu? Paceklik itu apa? Ya? Krisis. Nah, ini krisis pangan.
tidak ada hujan, sehingga kemudian tumbuh-tumbuhan nggak tumbuh. Ya, sedangkan kita ini sangat tergantung sekali dengan hujan, karena kalau dengan hujan, dengan air, ya akan menumbuhkan padi, dan itu buat makanan kita. Kemudian akan diberikan kombinasi yang buruk untuk musibah, untuk fitnah, untuk cobaan. Ada kombinasi yang buruk. Cobaan dengan bentuk kombinasi yang buruk, yaitu kombinasi antara susahnya mencari penghidupan, abote biaya urip, karo beli adileni penguasa. Wah, ini kombinasi yang luar biasa ini. Kombinasi musibah yang luar biasa itu apabila datang bersamaan itu akan menjadi kesusahan buat masyarakat. Ya, luruh mempertahankan hidup sulit, plus pimpinannya diadil. Wah, harus begini, kombinasi yang luar biasa ini. Ya, misi jenis desa, kue kurang ajar, adil saya lagi dewek, ya dagang angel, panen gagal, ya itu kombinasi luar biasa gini. Ini kombinasi fitnah, kombinasi cobaan yang luar biasa. Ya, kalau sudah mulai orang itu melakukan kejahatan yang sifatnya adalah merugikan banyak orang, mendolimi banyak orang, maka Allah akan menurunkan cobaan-cobaan seperti ini. Ini cobaan kombinasi yang bisa membuat orang jadi susah. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala isra sama'in. Hujan isra sama'in itu artinya kang labeti langit, maksudnya kang ngiring-ngiring labeti langit ai mator hujan. Minal laili saking waktu bengi hal tadruna ma qala rabbukum ana tawu sapa sira kabeh maing barakola kang dawuh sapa rabbukum benane kabeh kono dawuh subhanahu wa ta'ala wa rasuluh alam luwih ngawuri sapa Allah lan Rasul qala dawuh sapa Rasul qala asbaha min ibadi mu'minun asbaha esuk-esukan min ibadi saking hamba isun mu'minun mu'min di kalawan disuruh kafir dan kafir. Fa amma man qala mutirna fa amma man maqala putay wa qala kan dawu sapa mutirna. Udanakan ing kita bi fadlillah kalawan fadilah Rasulullah rahmatillahi wa Badalika mukminun bi. Badalika maqautai muqarrab man qala iku mukminun mukmin di kalawan isu. Kafir tetapi kafir bil kawakibi. Ningkari bil kawakibi lan pira-pira bintang. Wa amman qala lana putih wa mengucap sapa man mutirna. Mudanakan ing kami binauin kada wa kada. Lawan lintang mengkenen lan mengkenen bahwa maka utawi man qala mutirna binau kada wa kada iku kafir bil isun. Tetapi mukminun percaya bil kawakibi lan pira-pira bintang. Hujan itu kehendak Allah. Ya, hujan itu kehendak Allah. Jadi kalau ada orang ngomong hujan itu turun karena sebab rahmatnya Allah, karena sebab fadilahnya Gusti Allah, berarti dia itu mukmin, percaya dengan saya, tidak yakin, tidak percaya dengan tanda-tanda alam. Misalkan, kau ulangnya sebelah kene, lintang sebelah kene, batu dari gede, yes. Berarti dheweke imane ning apa? Imane ning apa? Nulintang. Ning Gusti Allah beli. Bahkan dheweke percaya. Tapi bakal percaya bahwa itu adalah bifadlillah, berarti dia iman kepada Allah, tidak percaya kepada bintang-bintang. Ya. At-tarhibu min lubsil hariri wa tahattum bid-dhahabi. Larangan memakai ancaman ya bagi yang memakai sutra
dan bercincin emas. An Ali radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ali radhiyallahu anhu aitu ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhodang alap sapa kanjeng Nabi hariron ing sutra faja'alahu maka dadekaken kanjeng Nabi ing harir fi yaminihi dalam sebelah kanan wadaban emas faja'alahu maka dadekaken kanjeng Nabi ing dahab fi shimali dalam sebelah kirinya. Tsumma qala maka dawuh sapa kanjeng Nabi inna hadaini setuhune ikilah loro iku haramun haram ala dzukuri ummati ing atase wong lanange umat Islam. Ya. Kanjeng Nabi pernah memegang sutra di tangan sebelah kanan terus memegang emas di tangan sebelah kiri. Kemudian kanjeng Nabi dawuh dua barang ini haram dipakai untuk orang laki-lakinya umat saya. Jadi ya nggak boleh sutra dengan emas. Sutra ditaruh sebelah kanan, emasnya ditaruh di sebelah kiri. Jadi kamu nggak boleh pakai cincin dari emas. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantal bisu al harira. Ojo nganggo sira kabeh al harira ing sutra. Fa innahu maka setuhune kelakuan man sapa wong la bisa kang nganggo sapa man ing sutra. Harir di dunia ing dalam dunia lamnya lepas maka ora bakal nganggo sapa si man ing harir fi akhirat ing akhirat. Barang siapa yang memakai emas atau memakai harir sutra di dunia, maka dia tidak akan memakai harir nanti di akhirat. Mau pilih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu malan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'a ningali sapa Rasulullah khataman ing cincin min dhahabin saking emas fi yadi rajulin ing dalem tangan wong lanang fanaza'ahu maka nyopot sapa kanjeng Nabi ing khatam wa tarakahu lan mucalan sapa kanjeng Nabi ing khatam wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi ya'midu ahadukum ila jamratin min narin faitrahuhuma tetanggenan sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila jamratin maring apa jamrah itu wawah itu apa? Wawah itu apa? Jamrah arahnya dibakar itu yang panas itu bara minari samira. Ya, ketika ada seseorang yang memakai cincin emas, kanjeng Nabi langsung mengambilnya dan melemparkannya. Kamu ini pakai bara dari terang, lempar kanjeng Nabi. Ya,
Fayatrakuha maka ngusalakan sapa kanjeng Nabi ing jamrah fi yadihi ing dalem tangane. Fakila maka diucapakan di rojuli maring wong lanang badal madhaba ing dalem sawise barang kang wis budalan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun kota maka intafi bihi. Kun alapa. Ya, sapa ngalapa sira kota maka ing cincin kamu intafi agawe manfaat sapa sira bihi kota. Kala dawu sapa semenlak wallahi la aqulu oleh bakal ngarep sapa isu ing kota. Waktu orang ahli teman-teman mensalahkan ing kata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah Nabi man la bisa saubah halilin. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia al-basahu maka bakal menggoaken ing siman sapa Allah subhanahu yaumil qiyamati ana ing dina kiamat sauma madalatin ing pakaian yang rendah yang merendahkan dia minan nari saking neraka au sauban minan nari atau pakaian dari neraka. Ini untuk laki-laki. Kalau bapak boleh pakai emas ya. Iya. Pakai emas itu boleh kalau bapak. Abang-abang nggak boleh. Sutra nggak boleh. Makanya sutranya harus dicampur kalau pengen nggak pakai. Ya jangan murni ya. Campur. Ya. Ya jangan murni nggak boleh, haram. At-tarhibu min isbaril izari, ancaman dari isbar. Isbar itu apa? Isbar itu apa? Isbar itu memakai isbar itu isbar itu memakai sarung jubah sampai di bawah mata kaki. Wah, kalau kamu itu pakai sarungnya pakai dua mata kaki. Wah, ini buat dalil orang-orang apa? Yang sikrang celananya. Nah, ya. Qala dawu sapa kanjeng Rasul, salah satu la yukallimuhum Allahu yaumal qiyamah. Salah satu 3 orang la yukallimuhum kang ora bakal ngomongi hum ing salah sapa Allah sapa yaumal qiyamah ana dina kiamat. Wala yadhurulan ora bakal ningali sapa Gusti Allah ilaihi maning salasa. Wala yusakihim lan ora bakal berseni nyuciaken sapa Allah hu ing salasa. Walahu berarti kadus salasa azabun alimun, yaitu siksa kang pedih. Faqala Daud. Ada 3 orang yang Allah tidak akan pada hari kiamat jadi ada ngomong, enak bisa ngomong batu itu enak ya. Akhirnya kumpul bisa ngomong batu enak boleh, enak gak? Gak diajak bicara tuh sama teman enak gak? Lah apalagi gak diajak ngomong sama Gusti Allah tuh. Oh enak apa ya? Gusti Allah gak akan ngajak bicara, gak akan lihat nanti boro-boro mau membersihkan, mau menyelamatkan. Dalam mereka sungkan dalam itu, ingin terluki. Ya, pai siksa. Orang Daud. Sekolah Daud sapa kadir fakor ahad. Qala Daud sapa sahibur riwayah. Fakor ahad maka Daud akan ing salah sapa Rasulullah SAW. Salah sama rotin kelawan teluk pira-pira ambaran. Mengucapkannya sampai 3 kali kata Nabi itu. Qala Dawu sapa Abu Dzar. Khabu khasiru rugi. Ya. Rugi teman.
Kata Abu Dzar Al-Ghifari itu rugi banget tuh. Man iku sapa hum utai mereka. Ya Rasulullah. Siapa mereka itu? Orang yang sapa Rasulullah al-musbilu. Satu, musbil. Musbil itu orang yang ngelembreakan apa? Sarungnya itu sampai bawah mata wal mananu. Orang yang undat-undat, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu batalkan ya, sedekah kamu itu ya dengan kamu melakukan undat-undat dan menyakiti. Ya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ngasih, tapi kalau ngomong enak, upayakan. Duit lebih sepira, upaya 2.000, tapi ngomongnya belena. Jangan baik. Mana kerja coba? Walau upaya jangan ngomong. Lagi arahnya apa? Menyakit ada. Kamu kalau ngasih aja, kalau nggak ngasih aja, jangan ngomong nggak enak. Gitu loh. Maksudnya gitu. Ya. Itu sedekahnya batal, duitnya hilang, gak dapat pahala. Yang kedua, undat-undat manun. Undat-undat itu umumnya ini banyaknya dilakukan oleh politisi. Yang ngapunten saja, maaf saja. Ya, banyak kalau habis pemilu banyak sekali calon anggota DPR. Ya. Atau bisa jadi calon kuwu, calon bupati, ya, ada tuh satu daerah tuh saya baca itu ya, masjidnya dikasih karpet sama calon anggota DPR. Anggota DPR bidani karpetnya jaluk mani, karpetnya jaluk mani. Berarti mau upaya karpetku lantaran pengen dipilih, mereka bidani karpetnya dijemput mani, nah itu artinya manun, undat. Dipai, ini kita, kalau ya, diundat-undat, berarti undat-undat. Nah, itu manun namanya. Al-musbil itu orang yang memakai jubah sampai di bawah mata kaki. Wal munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib wal munfiqu lan mukang adol tinuku sil'atahu ibadai bil halfil kadhibi kalau sumpah palsu. Wa fi riwayatin dan dalam sebuah riwayat al musbilu isarahu. Dalam satu riwayat bahasa itu al musbilu isarahu wong kang lembreaken sarunge. Anak-anak sekalian, ini jangan disalahpahami. Kanjeng Nabi itu kasusnya dalam satu riwayat itu, coba nanti dilihat dipastikan. Itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad ngomong begitu, karena ada salah satu sahabat yang sombong. Jadi lembreaken, kamu tahu nggak? Zaman Kanjeng Nabi itu sudah banyak kekaisaran. Ada di Kaisar Persia, ada Kaisar di Romawi. Yang mereka itu pakaiannya sudah, kerajaannya itu kan beda-beda, pakaiannya luar biasa. Pakaiannya pakai sutra, ya, pakaiannya pakai sutra. Kemudian baju kerajaannya itu sampai nyeret betul, kayak pengantin tuh, pengantin Lady Diana atau pengantin siapa itu kalau pakai baju pengantin kan sampai dicincin cincin punggungnya ya, tuyul punggungnya dicincin, aku bawahnya kok. Kalau pengantinnya kamu beli, sering yang begitu ya. Nah itu menunjukkan kesombongan, kekuasaan yang dia miliki. Itu banyak yang kayak gitu yang bangsawan itu. Jadi ketika Kanjeng Nabi ngomong begitu, ya, karena Kanjeng Nabi menyaksikan ada orang memakai baju seperti itu, dia sombong, ya. Wala tamshi fil ardi marha, wala tabarruj al jahiliyah. Kanjeng Nabi melihat
Kesombongan yang muncul dari orang itu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad ngomong begitu, tuh sahabat Abu Bakar nyincing. Apa? Jubahnya dicincing. Kenapa Kanjeng Nabi ngomong begitu? Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Abu Bakar ini sih beli sombong. Ira sih beli sombong. Kae sing lemberaken ku maksudnya sombong. Berarti intinya apa? Jangan sombong. Cingkrang sombong ya tempirin gitu ya. Itu si landung baik. Paham? Iya. Makanya di Saudi itu banyak orang-orang yang apa namanya pakai jubah itu cingkrang. Secara estetik juga nggak bagus lihatnya cingkrang tuh. Ya boleh. Iya. Itu Kanjeng Nabi ngomong begitu tuh karena dia belum ketemu sombong. Ada sombong sih duduk cingkrang, duduk landung persoalannya. Yang sombong itu dilarang, nggak pantas sombong itu dilarang. Yang pantas sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memiliki segalanya. Nah kita sombongnya apa? Ya, mau cingkrang sombong, minggu jenggot sombong. Prinsipnya sombong itu kalau dipahami hadis itu secara kontekstual. Kalau tekstual yes, tapi lihat, ya. Jadi Kanjeng Nabi waktu itu menyaksikan seperti itu. Mana nunda-nunda jangan. Kemudian wal munafiqu atau bil hadil kadib. Kemudian orang yang menjual dapat keuntungan dari menjual dagangannya dengan baik, tapi dengan sumpah palsu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Orang itu kalau jual beli itu hobinya sumpah. Dagangan dipengen untung. Ya, kira-kira 200. Olimpia satu catat. Wow. Wallahi suka baik. Wallahi suka baik. Nulis monopol. Kalau kamu tidak boleh, bilang saja tidak boleh. Punten mas, belum dapat kalau segitu sih. Sudah sampai situ saja. Orang nyari keuntungan itu boleh. Siapa yang nggak boleh nyari keuntungan? Tapi kalau sampai sumpah palsu, nah ini masalah. Ini namanya sumpah terbebok. Sumpah anak kan. Padahal si anak di sekolah. Mulai ini mau dagang rata-rata makan ini. Bahkan belum baik dari asal mas. Namun sakitnya sebentar mangga maka wani. Ojo kata kamu bodoh kan? Wah supaya naik kan belum jumlah buku. Wallahi, kamu kan terus foto baik. Nah ini orang yang tidak pernah dilirik sama Gusti Allah, ya karena merugikan banyak orang. Musbil mana munafik silmatahu bil kafir hati. Ya, itu orang isbal namanya ya. Jadi jangan dipahami seperti itu. Ya, lembre di dosa. Ya karena dulu kalau lembre itu kan ya sedengan lah, yang bagus kan sedengannya. Sedengan. Karena kalau lembre bisa buka sarungnya kena kebelah. Ya, najis jadinya itu. Ya, iya buat nanti uyung nanti apa ya. Nah, bagus ya. Tapi mau cita aku saja bisa ekor lah. Biasa. Jadi ya kalau pada bagus kalau innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah itu indah. Mencintai keindahan. Karena jika bikin indah maka tabrakan orang hadis. Ya. Halo? Iya, jadi kira-kira apa? Jadi intinya dia jangan sombong. Kalau tidak sombong, nah, gak apa-apa. Kalau sombong, cingkrang gak bakal sombong biasa. Jadi itu masalah cingkrang atau bercingkrang. Karena Kanjeng Nabi waktu itu menyaksikan peristiwa di saat itu. At-tarhibu fi lubsil imamati. Anjuran untuk pakai sorban. Nah, pakai sorban. Kalau ada usaha Kanjeng Nabi SAW, iktamu tasdadu khilmah. Iktamu pakai imamah.
Kalau imam itu pakai sorban, udang-udang. Imam aku udang-udang. Di sini, udang-udangnya. Kamu pakai udang-udang, pakai udang-udang sirah kabeh. Tas dadu nambahi sapa sira kabeh hilmat bijaksana. Biasanya orang pakai udang-udang itu bijaksana. Wah, tapi ini masih. Waqala dawu sapa kanjeng sallallahu al-amaimu utawi amaim udang-udang ikuti jalur Arabi mahkota wong Arab. Wong mahkota wong Arab dudu mahkota wong Jawa. Wong Jawa nganggo apa? Blangkon. Al blangkon jalur Jawi. Blangkon mahkotanya orang Jawa. Wal kolan suatu lan kupluk. Kupluk kira? Oh, nasi kira kok. Ya, tijanul Indonesia. Ya, mahkotanya orang Indonesia. Ya, Habib nganggo blangkon kayak nganggo blangkon, terus kasih turunan Arab ya, turunan Arab itu kasih turunan Majapahit, bukan pengiran banget. Iya. Tapi bukan pengen ya Arab pesek. Iya itu. Udah. Yuk al abdu dan wai of al abdu hamba bikulli kauratin. Indah sahabat-sahabat hubungan jauh diruhakan hubungan sopok abad amana ala rasinya kesendah sesi abad al kolan suwadihi atawa kupluk kesi abad nuron cahaya. Setiap hubungnya ini cahaya. Kata Nabi, waduh, enggak? Iya, tapi lalu sudah menurut hadis kita kayak orang mudah-mudah kali ya. Iya, lucu ya. Iya. Ya, al-amaimu perintah ya. Perintah nggak? Tamu, wah tamu. Gawe undang-undang saya dapat amar perintah. Iya dengan undang-undang. Berarti dilaksanakan perintah yang sedang. Nah, ayo. Belum apa diperintah ada lagi. Padahal ini hadisnya jelas tamu nganggo undang-undang ngasih kabeh. Kongkon kata Nabi ya. Kamu pakai undang-undang nggak? Ya wes. Habib bahas yang undang-undang. At-tarhibu fi ibadatil maridi. Anjuran ing dalam ibadah wong drink. Ora dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamin muslimin." Ora ana saking wong muslim yang tukang balik sapa musliman ing wong muslim wudwatan ing dalam esuk illa sholat alaihi muslim sapa sabuna alfa malakin 70.000 malaikat hatta yumsi sehingga sore-sorean sapa muslim wa in ada membalik sapa muslim asyatan ing dalam waktu ini illa shola'ani maka sholawat mendoakan rahmat alaihi muslim sapa sabuna alfa malakin 70.000 malaikat hatta yusbika sehingga esok sapa muslim wa kana anak iku lahu kanu muslim kharifun utawi kebonan fil jannati dalam suarga. Oh salah ya. Ya'udu itu maksudnya di sini mamin muslimin orang anak saking wong Islam ya'udu kang miliki. Nengok, ya'udu itu maksudnya niada. Ya'udu nengok. Ya, jadi kalau ada orang muslim nengok orang muslim yang lain di pagi hari itu dia dapat doa dari 70 malaikat sampai sore. Kalau dia nengok orang muslimnya itu waktu sore, maka dia akan mendapatkan doa sampai waktu habis malam. Kalau dia itu nengok ke waktu malam, itu dia dapat doa dari 70.000 malaikat sampai pagi. Ya, dalam hadis yang lain min haqqil muslimi alal muslimi
sebagian dari haknya orang muslim terhadap orang muslim yang lain. Kalau hak itu berarti kewajiban. Ya, haknya orang lain berarti kewajiban kita. Ya, kewajiban orang lain kepada kita berarti itu hak kita. Ya, jadi kamu di antara kamu tuh ada hak dan kewajiban. Ya, haknya orang muslim atas orang muslim itu pertama raddut tahiyati. Menjawab salam. Ini tekstualnya menjawab salam. Makanya hukumnya salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Mulai kita jam 6 bulan baik, assalamualaikum. Pokoknya jawabnya wajib tidak sunnah. Jebol mana assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Namun ditumpul misalnya. Waalaikumsalam jawab salam. Karena jam bulan senang baik, kalau salam cici suatu. Karena mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Raddut tahiyati menjawab salam, menjawab hukumnya sunnah. Menyampaikan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib karena hak dijawab. Ya, lebih luas lagi. Membalas penghormatan orang lain itu wajib. Qur'annya idza khuyyitum bi tahiyatin, ketika kamu itu mendapatkan satu kehormatan, fahayyu, maka hormatilah, balas penghormatan itu bi ahsana minha, dihormati dengan lebih baik. Auruduha, paling tidak seimbang. Kalau kamu dihormati sama orang lain, balas penghormatan itu dengan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak seimbang. Nih, kalau kamu saya hormati dipotong kambing, terus saya itu datang ke tempat kamu, itu paling tidak ayam ya kalau potong. Syukur kalau kambing, lu syukur mana kalau sih dipotong kebo, pas sapi. Kamu dihormati teman kamu, ya maka teman kamu ketika datang ke kamu harus dihormati. Itu contoh yang mudah. Jadi kita ini harus membalas penghormatan orang. Kalau kita dihormati orang lain, kita harus membalas penghormatan itu harus lebih baik. Ya, kita datang ke rumah teman kita datang ke rumah saudara kita, dihormati, luar biasa. Nah, ketika datang ke rumah kita, balas penghormatannya. Ini yang secara luas, ya. Tapi teksnya adalah raddut tahiyah itu menjawab salam. Wa ijabatu da'wati, memenuhi undangan. Kalau diundang datang. Ya, kalau diundang datang. Mulane bakal kamu tempatnya jauh gak ada undang maning. Berarti repot banget kae. Ya. Udah aneh Kalimantan Selatan diundang abai makanan Cirebon mana itu iben nanti diokosi diokosi besungkan saya undang mah doa abai minta doanya saya mau menikah. Wah abai kekayaan ini dia perbatasan Malaysia kalau Kalimantan sumpah waktu kayak kan. Iya kalau kamu undang itu wajib datangnya, itu hak itu. Bapak kalau kawin kan gak usah undangnya kalau jauh ya, pusing intinya tuh. Umus dinikmati bae pengantin baru atau mainnya bayi ya. Harus kesana doa tuh ya Allah kudu kok. Alaman, sungkan mana? Ada undang mani mau kayak wajib kita kok. Makanya saya kemarin waktu selamatan, ya, itu saya nggak undang teman-teman yang jauh. Ada yang bersoal, kenapa mana saya? Malas. Waktu Jakarta pada men. Waktu Soekarno ini kondangannya mau 20.000. Aduh, kosel baru 100.000. Saya sebagai ibarat. Terus dong kan kita rezeki akhir terus dapat. Ini ada syukuran kan gitu ya. Kecuali yang dekat-dekat sini bisa jalan kaki, bisa naik motor, saya undang ikut juga kai. Kalau jauh-jauh kasihan.
Orang-orang bilang, Masya Allah, rumah ini diundang, mana ada sungai pun. Siapa betul kan uang ya? Abang, tante ya, mbak ya. Kalau ini diundang, gimana ada perkawinan itu sampai kawin besok. Anak itu wajib, anak itu haknya orang Muslim. Kecuali ada apa? Halangan, ada halangan gak bisa. Kalau tidak ada halangan itu wajib, itu hak. Kamu diundang sama teman kamu kawinan, wajib dah. Hakul muslim adalah raddu tahiyati wa ijabatud da'wati wa syuhudul janazati. Menyaksikan jenazah. Menyaksikan jenazah itu bukan ngintil jenazah, Mas. Anak maling. Soalnya ngintil jenazah di bulan kan. Anak maling. Nyakseni. Orang kalau meninggal itu kan biasa kayak ini nanti ya. Bapak-bapak, ibu, nyuwun kesaksian, main niki main saya nopo boten. Saya nopo boten, soalnya menyaksikan kebaikan saudaranya. Karena kamu nanti syuhada. Kamu tuh jadi saksi nanti. Ya, bagi saudara kamu. Ya. Wa syuhudul janazati wa iyadatul marid. Nengok orang sakit. Nengok orang sambil memberikan motivasi supaya sembuh, waras, nambah, sehat. Dirinya apa? Larang sus, minta promagen waras. Walaupun semangat tuh, batu menteni roh yang kayak aku sepi, waras seneng kan? Supaya apa? Ada semangat untuk sembuh. Ada di betul-betul, ujungnya apa? Taruh tong. Ini langsung otomatis. Boleh apa? Kering. Maksudnya datang yang itu sambil memberi semangat. Jangan dilude-lude. Syukur kalau nggak bawa makanan. Nggak bawa pangan. Dia seneng apa? Seneng apa? Ya, cilok. Gak boleh cilok. Ya. Kadang-kadang mau ngering mesti enak. Mesti enak. Biasanya bakal mau ngering balik di rumah sakit. Kurus, karena makannya susah. Meskipun dikasih, yang gemuk itu yang nungguinnya. Keluar dari rumah sakit yang nungguinnya gemuk-gemuk. Karena biasanya dihabisinya sama yang nungguin orang sakitnya. Nah orang sakitnya suka makannya nggak enak. Makanya orang nungguinnya senang kalau ada yang bawa-bawa itu tengok. Asik. Karena sakitnya sudah baik. Sini makan masih nungguin makanya wong gini tambah kurus, si nomornya tambah lemu, makan bekarang beripung sih. Nah, wa iyadatul maridi wa syuhudul wa kasmitul atisi tidak hamdulillah. Mendoakan orang yang bersin. Kau terus. Nah. Tapi syaratnya dia baca doa. Tidak hamdulillah. Ketika dia baca alhamdulillah. Kalau nggak baca alhamdulillah, ya usbah, muji saja. Ya, please, alhamdulillah. Kita itu haknya kita mendoakan. Alhamdulillah, yarhamukallah. Didoakan. Lain, nanti lain. Apa? Lain itu apa? Bersin. Please, alhamdulillah. Syaratnya dia memuji kepada Gusti. Nah, please, alhamdulillah, yarhamukallah. Doain mudah-mudahan Gusti Allah rahmati sirah. Gitu kan ya? Please, alhamdulillah, yarhamukallah. Tapi jangan ini diurusin akhir. Batasnya pintu lu baik. Bakal pilih papat. Please, yarhamukallah. Please, yarhamukallah. Pokoknya pilih papat cukup duit. Sewu. Tuku apa? Ultrasound. Ada bilang ya. Jadi bakal pintu sing terus pakai duit sewu berarti bilang. Masa kita jawab baik? Terus pertama, yarhamukallah. Terus kedua, yarhamukallah. Terus kedua, yarhamukallah. Terus keempat, tunggu ultrasound mana? Tidak aku jawab baik. Ya. Jadi nengok orang
orang sakit itu luar biasa. Ini kan haknya orang muslim, sesama muslim. At-tarhibu fi talqinil muhtadar, yaitu tarhib, anjuran di dalam mentalkin orang yang mau mati. Orang yang mau mati, muhtadar itu karena anak sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merintahkan kanjeng Nabi bitalqinil muhtadari. Kanjeng Nabi merintahkan untuk mentalkin muhtadar. Orang yang mau mati, la ilaha illallah. Ya mau mati cakap-cakap ya cari kupingnya. La ilaha illallah. Suruh ngikutin. Mentauhidkan Allah. Wa yaqulu lan dawuh sapa kanjeng Nabi, zawidu mautakum la ilaha illallah. Zawidu podo nyangu anak, memberikan bekal. Zawidu bekalan sira kabeh mautakum ing omane sira kabeh la ilaha illallah. Bekalilah orang yang meninggal itu dengan lafaz, dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kunci suara. Miftahul jannah la. Ya, jadi kuncinya surga itu la ilaha illallah. Terus kemarin kunci surga apa? Kunci surga apa? Kemarin itu sholat. Terus dua di dalam alam masuk neraka berarti goblok. Kalau ada orang masih masuk neraka itu goblok, karena kuncinya sudah dikasih tuh, ada dua tuh. Satu la ilaha illallah, dua sholat. Kalau kamu sholat, nggak pernah meninggalkan sholat, itu berarti kamu sudah pegang kuncinya surga. Ya, kalau kamu mati fi akhirih la ilaha illallah, itu kamu sudah pegang kunci surga. Kalau kamu masih masuk neraka, goblok, kunci harus dua aja. Tapi bukan yang baik. Ya, kuncinya sudah dibocorkan, berkasih. Fa inna man makau tasune wong ana sapa akhir kalami akhire ucapan semane la ilaha illallah dakhala jannah. Maka mlebu sapa man jannah isu surga. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah. Makanya orang mau mati itu ditalkini dengan la ilaha illallah. At-tarhibu fi husnil mayyiti wa takfinihi wa sholati alaihi wa hafzi qabrihi wa fi ta'ziyati. At-tarhibu tay anjuran fi husnil mayyiti dalam memandikan mayit. Perintah memandikan mayit, wa takfinihi mengkafani, wa sholati lan menyolati alaihi ing atase mayit, wa hafzi qabrihi ngeduk kuburan mayit, wa fi ta'ziyati lan dalam ta'ziyah. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manut sapane wong iku hafal ngeduk sapa siman kubur ing kuburan. Bana maka bakal bangun sapa Allah Gusti Allah baitan ing swarga fil jannati ing dalam swarga. Ya, barang siapa yang suka membangun kuburan, artinya mengeduk kuburan orang lain, itu kalau niatnya lillahi ta'ala, ya, itu akan dibangunkan nanti satu rumah di surga. Waman wasala mayitan sapane wong kang mati kang ngatus sapa siman mayitan mayit kharaja maka bakal medal sapa siman min dulu bisa ing dosa-dosa siman kaya umi waladatu ummu kaya apa? Kaya hari di mana dilahirkan dia dari ibunya. Waman kesapane wong kafana ngapani sapa siman mayitan mayit kasahu maka bakal makeani ing siman sapa Allah Gusti Allah min kulan jannati saking pakaian swarga. Waman azza waman utai sapane wong iku azza takziah sapa siman hazinan kelawan sedih albasahu maka bakal nganggo ing siman sapa Allah Gusti Allah at-taqwa ing takwa. Wa sholat sapa siman ala ruhi ing atase ruh kasimayit fil arwah ing dalam piro-piro ruh. Waman kesapane iku azza takziah sapa musibah kelawan musibah kasahu musobat kelawan musibah, musibah ya, musibah.
Orang yang takziah ikut bersedih, ikut berduka karena mendapati kesedihan dari orang lain, mendapati kesedihan orang lain. Takziah kalau orang yang bersedih itu akan diberikan pakaian takwa. Orang yang bertakziah karena terkena musibah, kasahullahu khullataini, Allah bakal memberikan pakaian kepadanya khullataini. Khulla itu pakaian, khullataini dua pasang pakaian. Min khullalil jannati, dari pakaian surga. La taqumu lahuma ad-dunya, la taqumu ojo jenengi sapa sira lahuma. Kaduwe karone khullataini ad-dunya. Ing dunya. Wa man tasabana itu ittaba, wa man ittaba sama anut. Nah ini yang maksudnya ngintip sumburia. Malaikat di depan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Apa kamu di belakangnya? Janazah dan janazah hatta yakdiya, sehingga selesai. Apa dafnuha mendemai janazah? Kata Allah lalu kalah kata korito. Allah kata bakal nyatet sapa Allah Gusti Allah lauman desiman. Kalah kata korito ing 3 karat. Karat. Ya. Orang yang ngiringi jenazah sampai dipendem, sampai selesai, terus pulang, itu diberikan sama Allah 3 karat. Al-qiratu minha, 1 karat minha dari salasa itu abdulmuni abu. Min jabal Uhudin, saking jabal Uhud. 1 karat saja itu lebih berat karat yang dari Gusti Allah ketimbang gunung Uhud. Wa man kafala yatiman wa man itu kafala nanggung sapa siman yatiman ing yatim. Kalau kemudian dia menanggung orang yatimnya, kebetulan yang meninggal ini meninggalkan anak kecil yatim. Wah. Au armalatan atau rangga. Wah ini seneng bisa nanggung yatim orang. Lah dia ada mas kan. Ya Allah Gusti. Tidak hanya menyaksikan orang tuanya mati, kebetulan yang meninggalnya itu teman kamu, ya punya anak kecil, berarti kan istrinya janda. Nah kamu kawin nih, nanya nih, anaknya di ramot sama kamu diurus. Wah, Allahu bakal ngayomi ing semenusa sapa Allah subhanahu Fidilih indah Allah Gusti Allah wa adkhalahu lan bakal mlebuaken sapa Gusti Allah isma al-jannah dan surga. Orang kayak gini bakal dikasih Allah Gusti Allah bakal dipahi umah masuk surga. Orang yang ngiringi jenazah sampai selesai, si jenazahnya itu punya yatim cilik-cilik, punya janda, diurusin sama kamu tuh. Kayak Rabira nyawat dia. Ya bapak kamu kok sekian deh ngomong kos nyewat. Ngelasihin bukan. Kali kau kan bisa kamu. Nanti beli deh. Wani beli rahe nyawat beli. Hah? Ini kau kan ngasih nabi bu. Ya. Kafala ngafil itu nanggung, ya, yatiman orang yatim, au armalatan atau janda ditanggung. Nah cuma dikasihkan milih persoalan itu, persoalan kan milih janda bahkan nom. Ya tapi kan si yatim beli mungkin janda tua ya, nah yang ada yatim je. Berarti bakal yatim itu berarti janda no. Nah bisa dikawin, bisa dijamin kan. Mesti udah bikin nyawa. Itu dikawin, apa kan dikawin. Wah harus perang besar-besar. Ini perang dunia ketiga ini. Jamin saja jamin. Padahal ini sumbernya ada Nabi. Nah coba sama kamu kalau punya istri, tangga kita ini itu dia punya anak yatim, ya kata kanjeng Nabinya harus disantuni.
tidak hanya anak yatimnya saja, tapi juga kayak tuh. Coba itu ya, coba itu. Marah nggak? Pasti marah. Bilang sih, ngerti aja Nabi bilang. Ini hadisnya aja Nabi jelas. Catat, ciriin. Gondali kita binira. Nah, dimantul dinyawat pasti nyawat. Oh, gue karep bae. Apa mana nanggae? Ayo bohai gemblang ya. Masalah. Masalah. Padahal perintah kanjeng Nabi itu. Perintah kanjeng Nabi dipilih-pilih sehingga enak baik, jumlahnya kaca. Nabi dilakoni, sehingga dilakoni. Aduh. At-tarhibu fi ta'jilid dafni. Anjuran untuk menyegerakan mengubur. Jadi kalau ada mayit itu harus segera dikubur. Jangan diperlama-lama. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asli ngage-ngageaken sira kabeh bil janazah kelawan janazah. Fa in taku makalamun ana sapa sira iku saleh, fa in taku makalamun ana apa janazah iku salehatan. Ini aslinya fa in takun. Fi'il mudhari itu terkadang nunnya itu boleh dibuang. Alam aku baghiyah, asalnya alam aku baghiyah. Fa in taku makalamun ana apa janazah iku salehatan saleh, fa khairun maka bagus. Lupat dimunah dihinakan sapa sira kabeh ing salihah ilaihi marimani. Atau fatu tuqaddimu mongko dihinakan sapa ngage-ngageaken sira ha ing salihah ilaihi marimani. Wa intaku lamun ana sapa janazah siwa dalika. Iku siwa dalika fasyarun maka Allah tado'unahu ngelepas sopo sirohu ing syar anriko bihim saking tanggungannya siapa. Jadi segeralah dikubur. Kalau orang mati itu sudah dikubur. Ada di sesuai. Kadang-kadang kan disemayamkan Rongina, kalau mayitnya masih bisa ngomong sih. Kuno kita berapa aku kadang-kadang kan lumbar banyak jajar ditonton, disemayamkan di jalan ini, di gedung ini. Kok itu tuh kangen sih lagi mau gantian, ya harus cepat, ya meninggal cepat. Apalagi kalau mayitnya itu punya penyakit, ya itu harus segera. Karena apa? Karena nanti bisa menimbulkan fitnah, ya. Jadi harus segera dikubur, kadang-kadang disemayamkan 2 hari, 3 hari. Alasannya apa? Kalau mayit itu baik, maka segera mendapatkan balasan amal kebaikannya. Segera. Itu si mayit itu sudah melihat amal baiknya tuh. Coba, terus disuai-suai mira. Enak nih, coba. Kamu misalkan disuruh makan nih, ya sudah lihat nih, banteng goreng yang sana sambelnya apa. Terus di gajian mau menangan ini yang berikan. Pengen rata ini sih. Betul tidak? Nah kamu meninggal, ya sudah diberikan keindahan amal baik kamu. Sudah diperlihatkan sama Allah. Terus kamunya enggak bisa cepat-cepat menerima karena kamu masih di alam dunia. Ya, kan mengkal. Makanya kata Nabi, ya, fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Ya, segera kebaikan itu diserahkan, mendapatkan. Kalau misalkan kebetulan mayit ini jelek, ya jelek, itu juga baik. Kenapa sebabnya?
Karena kamu melepaskan segera tanggung jawab kamu. Yang tanggung jawab memendamkan mayat itu siapa? Ya si mata yang mencilak, melek. Jadi kamu gak usah ngancam orang lain jiran, banget, ditekan dan mayatnya. Sehingga saya ira sih ngomong, dia harus mati praksis sih wajib mengumur apa? Ya mengurit. Kalau diancam, nakal banget, kita kubur kita. Ini dikubur ya sih salah, kamu ngurip aja. Karena orang ngurip itu punya kewajiban ngubur mayat, masih. Yang mayat kalau bisa melakukan deteksi, bisa aja. Ngurip si kuburku, malah si wajib ngubur, mau tidak ada diancam, siram mati kita kubur, ya dosa. Ya, jadi kalau misalkan mayat ini kebetulan nggak bagus, ya teguran. Minan niya habis saking bongok-bongok alam mayat dengan kesemayat, bongok-bongok katanya mayat. Kalau orang Arab itu satu kompleks itu dengan semua. Saya itu pernah itu di kompleks saya dulu namanya Hayul Asyir, saya itu di distrik 10 itu kayak PTN gitu. Ya itu ada orang mati, wah itu pojok sana, kamu teriak aja sama rumah saya. Wah orang Arab itu. Kalau ada usaha pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang anak itu setelah saking kita sokoman mau borobakan mentungi sepersiman mentung al-hududu ing apa nih pupuk wasyakol mencak al-juyuba ing endok wada'an donga sopo seman bidak wal jahiliyah di kelawan apa namanya doa jahiliyah. Bukan sebagian dari kita orang yang sampai mukuli sampai mukul dia ya sampai endoknya soyaki wah nangis ayat. Waqala dawu sapakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni ahadu tadiyaha iku min amril jahiliyah saking perkara yang jahiliyah. Itu orang jahiliyah. Kebiasaannya itu. Rohmatu jirit-jirit. Wa innan naihata rasulina naihan. Ida mata ketika mati sebenarnya naihan. Walam tatub dan orang tobat seperti naihan. Koto amak bakal mokot lah kadonya kan. Siapa di pakaian min kot oranin. Saking timah, wadiraan kan apa namanya baju zirah, mulai abulok ketika menghadapi orang mati, menangisi meratapi orang mati, dengan cara ngomong, caprak, karuan. Nangis itu boleh, nangis itu satu peristiwa mengekspresikan sesuatu yang sulit diungkapkan. Itu pakainya menangis. Paham? Menangis itu ekspresi dari seluruh ucapan yang sulit dikatakan itu kalau dia menangis. Ya, kamu nggak ketemu, ya jebol ketemu kah? Ya, sing pengen diucapkan kakek. Bapak dengan dibae waras ta priben anu kas. Olia Pak, beli ketemu ki ngomong sekalian kan angel. Ya, ketemu aku Olia. Oh, kan gitu. Jadi nangis itu ekspresi ya, karena banyaknya sesuatu yang akan diucap saking akeh. Sing diucapaken kan. Ya, beli bisa bareng-bareng ki. Oke pun. Ya, ada Olia nangis. Dari sedih itu menangis boleh. Itu ekspresi. Mayit meninggal, nangis boleh nangis. Saya malah nggak senang kalau ada kematian terus nggak nangis tuh. Nggak senang. Ya, sedih, nangis nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu apa? Ngundat atau nahya namanya. Nahya itu apa? Kalau ngomong. Ya ngomong pribadi kita karo sapa macam-macam ngomong. Sesuai nyalakan Gusti Allah pribadi Gusti Allah kudu mateni ibu kita nyalakan Gusti Allah sesuai. Nah, ini masalah nantinya. Babnya apa? Omongannya nanti tidak terkontrol. Omongannya tidak terkontrol. Jadi itu bahaya. Ya, ini orang nangis. Nangis itu boleh seperti itu. Orang malah saya itu nggak senang kalau ada kematian nggak nangis. Kadang-kadang nggak terkontrol ngomongnya orang mati.
Orang nangisnya itu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Pada apa iki? Ya. Mustami'ah. An-naihah wal mustami'ah. Wa qala ndawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mayyitu ta mayit iku yu'adzabu bakal dan azab mayit fi qabri dalam kuburan si mayit dimaniha kelawan barang kang den undat-undat alaihi apa mabiya alaihi ngatas si mayit wa fi riwayat dan sejenis riwayat maniha alaihi perkara kang den undat-undat alaihi ngatas si mayit ya bahkan itu bisa menyebabkan siksa bagi si mayitnya. Jadi ditangisinya itu nggak usah yang sampai ngelabruk, wah belum pingsan man, goblok pingsan, wah kalau ngomong belegaran kan. Kitabuz zakat utawi kikubab in dalam nerangaken zakat at-targhibu fi adaiha utawi anjuran in dalam nekaken zakat. Qala dawu sapa Allah taala khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud ngalapa sapa sira min amwalihim saking hartane wong sugih ya shadaqatan ing sedekah tutahhiruhum supaya berseni ya berseni duite si sugih wa tuzakkihim lan supaya berseni atiye si sugi pihak lawan zakat. Nah, ini terjemahannya. Diambil, khud ambil. Diambil. Sekarang diambil nggak orang kaya? Nggak diambil ya. Dianterin kamunya. Mestinya harus membahas Quran kon jukut. Parah nih sugi. Parah nih, tok. Nah. Gitu kan. Zakat. Khud, ambil. Kalau diambil itu dijukutkan. Ya, aja dinte ini dijukut. Min amwalihim sodakotan untuk berzakat. Tutohiruhum. Toharo, kalau zakat itu artinya sama, bersih. Tutohiruhum watuzak. Tutohiruhum supaya berseni. Berseni. Ya. Tutohir supaya berseni apa? Berseni toharo itu berseni duite. Tutohirum supaya berseni harta wong sing zakat. Watu zakihim lan supaya berseni atiye wong sing zakat. Tutohiruhum fi qulubihim. Jadi berseni hartanya dengan zakat itu dan juga membersihkan hatinya orang yang syahadati alla ilaha illallah syahadat mari Allah wa anna Muhammadan asduna kadane Muhammad iku abduhu wa rasuluhu hamba lan rasulnya wa iqamis sholati lan jenengaken salat wa itaiz zakati lan ngawiaken zakat wa hajjil baiti lan haji maring baitullah wa shaumi ramadan lan puasa ing dalam bulan Ramadan. Waqala dawu sebaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakat. Hasinu bentengana sapa sira kabeh amwalakum ing hartane sira kabeh bizakat iklan zakat. Wa zawidu lan sangwa sira kabeh sawidu mardakum ing wong gringe sira kabeh bisedekah iklan sedekah. Wastaqbilu lan pada madhep sira kabeh amwajal balai menghadapi gelombang cobaan bidu'a kelawan doa wa tadarru ilan tadarru ndepe. Wa qala lahu subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna tamama islamikum setuhune kesempurnaan Islam sira kabeh iku antu addu yen tanekaken sapa sira kabeh zakat amwalikum ing zakate hartane sira kabeh. Wa qala lahu subhanahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zakatu te zakat iku qintaratul Islam jembatan. Qintarah jembatan Islam.
At-tarhibu ta ancaman min man zakati saking wong kang ora gelem zakat. Nyegah zakat. Ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan zakat. Qala dawu sapa taala wala yaksabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa huwa khairun lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wala yaksabanna lan aja milang-milang temen sapa sira sapa alladzina akeh yabkhaluna kang padha medhit sapa alladzina bima atahum kelawan harta kang wis den upai sapa Allah maring mereka. Paling alladzina sapa Allah Gusti Allah min fadli saking keutamaan Gusti Allah huwa khairun lahum. Yang begitu itu baik bagi mereka. Bal huwa syarru. Tapi sebetulnya jelek. Itu bukan baik tapi jelek. Sayutawaquna ma bakhilu bakal. Ya. Dan belenggu. Ya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu bakal membelenggu. Sopo sidqaihi sopo sahibur rawi sidqaihi ing kedua mulutnya. Sumayakul maka kari-kari ngucap. Ya, ana malika, ana malikun, ana kanzuka. Oh iya. Sumayakul maka kari-kari ngomong sapa sujak anak utawi isun iku maluka hartamu, ini hartamu nih, anak kan suka saya ini simpananmu nih. Summatala hadil ayat kemudian ulang tadi membacakan ayat wala yaksabanna ladzina la apa wala yaksabanna ladzina yaquluna. Ini ayat ini surat berapa? Wala yaksabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ini surat apa? Surat Al-Imran ya. Wa qala ta'ala walladzina yaknizuna al-kitaba wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yukhma 'alayha fi nari jahannam fataku wa bihajibahu majlubu wa durum hanya makanastum bi anfusikum fadhuqu ma kuntum taqizun. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata lifa malun fi barrin wala bahrin mata lifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakat. Mata lisa orang bakal rusak apa malun harta fi barin ing dalem daratan wala bakrin lan ora ing dalem lautan illa bihamsi zakat angin kelawan nahan zakat. Harta itu gak akan rusak mau di darat mau di laut kecuali orang yang menahan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mani zakati yaumal qiyamati finnar. Mali zakati utai wong kang ora zakat yaumal kiamat wong kang ora gelem zakat yaumal kiamati ana ing dalem dina kiamat finari ing dalem neraka. Warwal Baihaqi lan diriwayatkan sapa Al-Baihaqi wa ghairu ya masyarul muhajirina golongan wong muhajir isolun khamsun bagian 5 ini betul itu lamun nyoba isira kabeh bihina kelawan khamsun wana salat lan turun dikumpulan sira kabeh aqudu nyaru pitulung kawula billahi lan Gusti Allah antu derikuhuna ingin tanemu sapa sira kabeh guna ing salasa ya. Hei orang muhajir ada 5 perkara nih. Kalau diberikan cobaan dengannya itu udah jangan amit-amit jabang baby gitu ya. Kira-kira gitu lah. Apa? Amit-amit jabang baby. Lam tadhar al-fakhishatu. Lam tadhar orang nampak apa al-fakhishatu. Fakhisha itu zina maksudnya. Zina itu disebutnya fakhishatan wa sa'asabiha. Fakhisha itu sesuatu yang membuat resah masyarakat, itu fakhisha. Fakhishatan wa sa'asabi.
Fi qaumin qattu indal sijine kaum qat babar pisan hatta yu'linu biha. Hatta yu'linu sehingga den tampakaken biha kelawan fahisha illa fasha fihimul auja. Angin nyebar fihim ing dalam kaum opo al aujau piro-piro pilara alati lam takun kang orang anak opo alati fi asrafi ing dalam sedulure kaum. Apabila sesuatu zina itu di sana sini terjadi, zina itu di Quran disebutnya fahisha, membuat resah masyarakat, ya, maka akan disebar, akan diberikan cobaan sama Allah al-aujab, penyakit wajah itu artinya sakit. Beberapa penyakit yang tidak ada sebelumnya, ada penyakit tangan. Ya, walam yang kusulan orang podo kurangi soko-soko al-mikyala wal mizan. Mikyal ukuran wal mizan timbangan. Illa akhadu ang podo ngalap soko kaum bisinina kelawan pirong-pirong tahun wasidatul muknati lan banget susah ini kehidupan wajuwe sultanik lan apa lacute ning penguasa. Ada 3 hal, hindari, jangan sampai kena. Amit-amit jabang baby kalau ada 3 perkara. Karena ini kombinasi cobaan yang luar biasa. Pertama, kalau misalkan sudah tersebar zina sudah di mana-mana, dan bisa terkontrol, ngurus beli air, ya, menyebabkan keresahan di masyarakat. Ini akan diberikan penyakit sama Allah yang penyakit itu dulu belum ada. Aib itu belum ada dulu. Diberikan penyakit. Yang kedua, apabila masyarakat itu sudah biasa dengan mengurangi takaran, sudah biasa mengurangi timbangan, itu akan diberikan kombinasi musibah yang biasa di masyarakat, yaitu antara kesusahan mempertahankan hidup, mencari. Wah, ini kombinasi yang luar biasa. Pimpinan beli adil, luru duit angel, mangan be angel. Ini kombinasi cobaan yang luar biasa. Itu kalau masyarakatnya itu sudah terbiasa, sudah membiasakan melakukan kezoliman dengan cara apa? Mengurangi timbangan dan mengurangi ukuran, sehingga merugikan masyarakat. Walam yamna'ulan orang nyegah, wala nunayakan sopu kaum zakatal amwalihim ing zakate harta mereka illa muni'u. Angin den cegah. Ya, den cegah kadua si kaum almatoro ing udan minas sama'i saking langit. Walau lal bahai mulan lamun ora anak apa bahaim. Lam yumtoru ora bakal ngudunakan apa bakal den dudunakan apa mator minas sama itu. Ya. Kemudian, apabila orang tidak melakukan zakat, sudah lumrah di kaum itu tidak mau melakukan zakat, sudah tidak mau bersedekah, ya, maka hujan tidak akan diturun. Alhamdulillah, hujan turun terus ya. Itu tanda-tandanya berarti uang pada zakat nih. Hujannya mudun biasa, ya. Nah, kalau tidak karena binatang, Allah tidak akan nurunin hujan. Awas, kamu jangan pede. Jangan pede kalau ada hujan, berarti uang pada zakat. Durung tentu. Gusti Allah lagi ngudani kanggo sapi, go semut, go ayam, dudu gora inira. Lamun langkah semut, langkah jaran, langkah apa sih, berapa udani Gusti Allah. Kalau masyarakat sudah tidak mau apa? Menunaikan zakat. Bisa alhamdulillah, udah ada nemen nih. Ya, berarti ya Gusti Allah ngupai udan ning manusia karo ngupai udan ning hayawan. Berarti uangnya pada zakat ya, alhamdulillah ya. Nah, syukuran Mbak ya. Apa? Husnudzon ya. Husnudzon.
Wala naqodulan ojo podo batalaken sira kabeh Allah ing perjanjian Gusti Allah. Wa ada rasulilan perjanjian kelawan rasul Gusti Allah illa sullita. Wala naqodulan ora podo wala naqodu ahdallahi wa ada rasuli illa sullita alaihim. Angin den kuasa akan alaihim ngatasi kaum apa aduun musuh min ghairihim saking liyane adu saking liyane kaum fayakhudhu maka ngalap ya ba'da ma fi aidihim sebagian barang kang ana ing dalam kekuasaan si kaum wa malam yahkum lan barang kang orang ngukumi sapa a'immatuhum para pimpinan-pimpinan nasi kaum bi kitabillah iklan kitab Allah illa ja'alallahu an dadekaken sapa Allah ba'sahum bainahum kesusahan di antara mereka. Kalau sudah melanggar perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasul, maka akan diberikan pengkekuasaan atau berikan apa? Akan diberikan musuh-musuhnya satu kaum itu, ya, dan akan menguasai. Nah, kalau kita ini satu kaum melanggar perjanjian dengan Rasul, ya, langgar perjanjian dengan Allah. Perjanjian dengan Allah dengan Rasul itu apa? Ya, dulu kita kan sudah pernah berjanji sama Allah untuk menganggap Allah itu Gusti Allah, Tuhannya. Berarti harus taat sama semua yang diperintahkannya. Nah, sekarang kitanya melanggar, tidak mentaati apa yang diperintahkannya. Maka akan diberikan musuh. Musuh kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah orang yang tidak senang kepada kita. Siapa? Ya siapa saja. Dan musuh kita itu akan menguasai kita. Dan kita akan susah. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Bismillah, wallahu a'lam, al-Fatihah.